saat itu. Jadi setiap kali melakukan kesalahan dipersembahkan anak domba. Nah, darah domba itulah tipologi tentang darah Kristus, darah Mesias yang akan memberikan pengampunan kepada kita. Jadi Tuhan Yesus Kristus memberikan pengorbanan satu kali di atas kayu salib, sekali untuk selama-lamanya. Karena darah Kristus berkuasa mengampuni dosa manusia sejak zaman Adam sampai manusia zaman akhir. Jadi tidak seperti yang dilakukan bangsa Israel di Bait Suci, ya, bahwa setiap kali berdosa selalu melakukan pengorbanan, ya, berulang-ulang gitu. Nah, itu memang tipologi atau gambaran tentang darah Kristus yang akan diberikan di atas kayu salib. Jadi gitu, Nandar. Oke, boleh saya tanggapi? Di dalam Matius, Yesus maju sedikit, lalu dia bersujud ke arah Bait Hakodes, Ikdas. Ternyata kalau kita lihat, tadi kan saya bertanya kepada Kak Dikana, apa saja isi dari Bait Allah? Bukan deskripsi, bukan penjelasan apa itu Bait Allah. Saya tidak bertanya apa itu Bait Allah. Yang saya tanya, apa saja isi dari Bait Allah? Isi dari Bait Allah ada mezbah. Mezbah ada dua, mezbah bakaran. Nah, Jonathan, Nandar, kamu bertanya aja, nggak usah menjelaskan. Yang nanti saya akan jelaskan isinya, ya. Saya tanya yang jelas tempat pengorbanan anak domba untuk pengampunan, untuk pendamaian dosa-dosa. Baik, saya tanya aja. Baik, saya nggak mau menjelaskan. Nanti Anda jelaskan, tolong. Kenapa di dalam bait Allahnya orang Kristen atau bait Yahweh orang Kristen itu ada patung singa? Patung singa ini kepalanya manusia dan bersayap. Setelah saya baca, patung singa ini adalah kerubim ini juga biasanya menjadi kendaraan Yahweh dan juga tahta Yahweh. 2 Samuel 22 nomor 11, Mazmur 99 nomor 1. Ternyata Yahweh, Tuhannya orang Kristen itu punya tunggangan. Tunggangannya itu adalah kerubim. Kerubim itu 2 singa. 2 singa bersayap, kepala manusia, kepala singa. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan, saya nggak mau ini ya. Nih, Mikana baca. Tetapi Yehezkiel juga melihat kerub yang bermuka 4 dan bersayap. Taruh dulu ya. Ini. Kerubim itu digambarkan sebagai bermuka 2, muka manusia dan muka singa. Yehezkiel 41, 17, 20. Ternyata di dalam bait Allahnya orang Kristen atau bait Yahwehnya orang Kristen ada patung singa. Saya tidak pernah bisa membayangkan kalau di Ka'bah ada patung singa berkepala 2, kepala singa dan kepala manusia. Waduh, pasti kita disebut pagan. Ya, ternyata orang Kristen Tuhannya punya kendaraan. Kalau kendaraan saya jet pribadi, minimal pesawat, ya. Kendaraan Yahweh singa. Baca, lihat. Nandar. Sebentar, di dalam tadi ini nih, Mikana tolong jelaskan ya. Apakah benar Tuhanmu itu kendaraannya adalah singa? Coba perhatikan, kerubim ini juga biasanya menjadi kendaraan Yahweh dan juga tahta Yahweh. 2 Samuel 22 nomor 11, Mazmur 99 nomor 1. Ini bentuk kerubim, ya. Silakan. Jadi gini, Nandar, saya nggak tahu kamu pakai situs apa itu. Yang jelas kenapa ada ini. Iya, kenapa ada kepala, ada gambar singa? Karena memang ya, singa itu adalah gambaran tentang Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus disebut singa dari Yehuda. Bukan berarti ya Tuhan Yesus itu mengendarai singa. Aduh, kamu ini kopla kamu. Baca 2 Samuel 22 nomor 11, baca. Ya. 2 Samuel 22 11, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen punya kendaraan. 2 Samuel 22? Ya, 2 Samuel 22 11. Mazmur 99 nomor 1. Ternyata Yahweh itu punya kendaraan. Kalau Anda mengatakan kerubim itu adalah Yesus, berarti Yahweh mengendarai Yesus.
Ya itulah kamu nggak tahu ya. Coba dibaca tentang dulu, Mikana. makna alegoris, bukan berarti di situ Bukan Tuhan makna itu. alegoris. Enggak. Kamu di sini bertanya, Nandar. Iya, silakan. Biar saya jelaskan. Boleh, Bukan berarti silakan. ketika di situ ditulis dan dia mengendarai kerup lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Bukan berarti secara harafiah Tuhan Yesus Kristus itu Yahweh Elohim itu sendiri mengendarai kerup. Itu lambang tipologi tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus yang adalah singa dari Yehuda. Makanya ya, dari keturunan Yehuda lah akan datang Mesias. Makanya memang Tuhan Yesus itu disebut juga gelarnya singa dari Yehuda. Haleluya. Nggak usah ketawa kamu, Nandar. Enggak, jangan gitu dong, tenang aja, tenang. Iya. Jadi gitu artinya, Nandar. Makanya kalau kita Baik, baca, oke. Sekarang Iya, tolong bentar dulu. jelaskan Makanya apa kita saja isi dari bait Allah. Mikana, di dalam Iya. ruang yang maha kudus itu ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu juga disembah oleh Yosua. Nih saya tunjukkan datanya, saya nggak mau bohong ya. Ternyata nabi-nabi Israel itu menyembah kotak. Nih, saya nggak mau bohong ya. Mikana cek sendiri ya. Di dalam Yosua 7 ayat ke-6, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ternyata nabi-nabi Israel itu sujud kepada batu dan singa. Nih, ini singa kan? Ini serafim ini. Serafim, Pak, ini tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada loh batu Torah. Ternyata nabi-nabi Israel ini sujud kepada batu. Ya kan? Tabut perjanjian kan isinya batu. Ada juga patung singa. Coba Allah itu apa saja? Isi dari bait Allah sebagaimana yang saya ketahui sebagai seorang penginjil yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Isi dari bait Allah ada mezbah, ada tabut, dan ada patung singa. Saya tidak pernah membayangkan andaikan di Ka'bah ada patung singa, waduh, digoreng itu sama oten-oten. Ini rumah ibadah yang diyakini di dalam kitab Torah, di dalam apa namanya, tanah Torah, Nevi'im, Ketuvim, ada di dalam bait Allah itu ada patung singa 2 loh. Ada tabut dan tabut itu disujudi, disembah. Makanya saya himbau jangan menghina Islam. Ternyata kalian tuh sujud kepada batu kotak, yaitu tabut perjanjian. Jeder, Mikana. Begitulah kalau hanya bisa membaca tapi nggak ngerti artinya. Silakan, nah, kalau kita lihat ya, Kak Mikana, apa saja isi dari bait Allah? Jawab, jangan jelaskan dulu, jangan jelaskan yang lain. Apa saja isi? Coba googling. Kalau saya seorang evangelis yang ditakuti para pendeta dan debater muslim, tahu apa saja isi bait Allah. Tema tentang kerubim jarang dibahas karena apapun hujatan oten terhadap Islam, ternyata di dalam bait kami nggak pernah menghujat agamamu. Justru kalian semua para polemikus itu yang mencoba ya mengutaati ayat Alkitab. Silakan. Kalau kita mah hanya memberi jawaban kepada kalian yang mau taati Alkitab, kan Alkitab itu yang terlebih dahulu ada, ya. Yang justru yang comot-comot ayat dalam Alkitab siapa? Sadar dong. Kamu jangan framing bahwa kita menghujat Islam. Kamu jangan framing, ya. Bukan nangis. Tapi faktanya, siapa yang suka niru-niru, siapa yang suka copy paste, siapa yang suka otak-atik. Loh, kami di abad pertama udah pakai kerudung, udah pakai hijab. Saya tanya sudah sama kamu, kerudung dalam bahasa Islam, dalam bahasa Arab apa? Hah? Kan hijab toh. Kitab Korintus itu, iya bentar dulu, iya kitab Korintus itu, iya nanti saya tetap jawab apa aja isinya bait suci itu, ya. Itu baru bahas yang lain. Apa saja jadi dari bait Allah? Silakan. Iya. Ntar dulu ya, saya lihat dulu ini. Google dia. Loh, kan nggak apa-apa toh. Iya, nggak apa-apa, silakan.
Debater Kristen yang paling hebat debat dengan saya. Saya kehilangan debater Kristen ini, sumpah. Baru Mikana ini hadir nih. Oke. Jadi di dalam bait Allah itu memang ada tabut ya, tabut perjanjian atau bait suci ya, di mana ada kotak-kotaknya, ada kamar-kamarnya. Bentar dulu ya. Silakan. Sebab nggak boleh sembarangan masuk ke dalam mesbah suci ya, tidak boleh sembarangan. Yang tadi kamu bilang kotak menyembah batu, itu orang Israel tidak menyembah batu, karena Tuhan Yesus sendiri yang berfirman di Imamat 26 ayat 1, tidak boleh mendirikan patung, tugu, batu untuk disujud menyembah ke arah situ ya. Tetapi bait suci itu apa? Oke, bentar dulu. Ya, silakan. Orang batu kotak kok bait sucinya itu. Saya tunggu, tenang aja. Makanya banyak orang Kristen yang nggak paham kerubim. Iya. Sebentar ya. Ya, silakan, silakan. Jadi itu disebut ya, apa aja isinya di dalam. Karena kayak gini nih, entar dulu ya. Itu bukan batu ya, tapi itu adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu memang nggak sembarangan boleh memegang atau masuk ke situ ya. Nah, entar dulu. Ya, silakan. Kalau nyerah bilang aja ya. Ya kan kerjamu kan memang untuk framing. Kamu cari mau cari kesalahan. Cep, silakan. Oke. Tantang para pendeta di muka bukit debat dengan saya versus Evangelis Jonathan. Apa itu kerubim? Banyak orang Kristen yang nggak paham kerubim. Ikan aja sampai google dulu. Bisa kalah sama saya. Ya karena kan kerjamu itu aja kau ituin kan, untuk ini kan, untuk supaya kau ini apa? Kau framing. Silakan. Pendeta yang paling cerdas di muka bumi debat dengan saya. Saya belum pernah terkalahkan ini. Ya. Takabur, ilmu takabir, sodako. Jawab udah. Kami karena ya, sebentar dulu. Cari jawaban. Kami karena fokus aja cari jawaban. Saya sedang berbicara sama netizen. Yang mendengar ini di room Mikana maupun di room saya, kalau ada pendeta yang paling cerdas di muka bumi debat dengan saya. Saya cari lawan debat susah, seperti susahnya mencari kodok dalam pasir. Allah adalah. Iya. Silakan. Kami karena kalau aku suruh menjelaskan isi bait Allah, aku tuh tahu isi dari bait Allah itu apa saja. Kamu tahu isinya, tapi kamu nggak tahu maknanya. Loh, daripada kami karena nggak tahu isinya, nggak tahu maknanya. Ayo. Oh, saya tahu, pasti tahu maknanya. Kalau tahu mah kami karena nggak usah lihat. Iya, bentar. Menjelaskan bait Allah isinya. Ya karena selama ini kan belum saya pelajari isinya apa saja. Itu. Tapi saya tahu ketika saya membaca Alkitab, bentar dulu, bentar. Ketika saya membaca Alkitab kan ada di situ tabut perjanjian, di mana ya kalau kita baca di saya tanya Imamat 10, nggak tahu, tunggu dulu ya. Di banyak orang Kristen meskipun pendeta tidak tahu apa itu bait Allah, isinya apa saja. Kalau Anda ada yang hebat debat dengan saya di dunia nyata, oke. Dunia online yang penting open cam. Mikana saja ditanya harus googling dulu. Kalau saya suruh jelaskan isi bait Allah, ngacaprak saya langsung ngomong. Ya tapi kamu nggak tahu artinya itu apa. Jangan nangis. Oke, jadi gini, aku ingat ya, di bait suci itu ada isinya tabut perjanjian, di mana itu tidak boleh sembarangan masuk ke situ selain dari imam besar. Ya, terus di
di depannya lagi bait suci itu kan ada kamar-kamarnya itu. Terus di situ yang boleh masuk hanya penjaga yang ikut melayani imam besar ya. Yang bisa masuk ke dalam tabut perjanjian itu hanya imam besar untuk mempersembahkan darah domba ya. Makanya di Imamat 10 ayat 1 sampai 2 ketika Harun, anak Harun, Nadab dan Abihu masuk ke dalam tabut perjanjian itu, tidak membawa korban darah domba dan juga tidak memakai kain kudus ya, lenan kudus, mereka langsung mati, hangus terbakar. Sebentar dulu yang di bentar ini apa kok? Aduh, kasihan. Di apa? Kasihan. Kalau kamu ngejek-ngejek gitu saya turun kamu Nandar. Ya, cep. Udah dulu bercanda aja. Itu jaringanku itu apa di YouTube terganggu. Ya udah dulu. Nah, gini. Gimana? Di dalam bait suci itu kan ada tabut perjanjian ya, ada lagi di luarnya itu ya yang hanya yang masuk itu hanya boleh pelayannya dari imam besar. Nah, yang bisa masuk ke tabut perjanjian yang tadi kamu bilang gambar kota itu bukan batu ya, tapi itu adalah tabut perjanjian ya, bahwa yang boleh masuk ke tabut perjanjian itu nggak boleh sembarangan yang megang itu. Kalau ada yang sembarangan megang itu, dia akan langsung mati. Nah, tabut perjanjian itu adalah tipologi atau lambang dari tubuh Kristus atau surga ya. Karena tidak ada yang boleh masuk ke surga ya kalau tidak membawa darah domba. Jadi supaya kamu tahu nanti ketika dia membawa darah domba. Bentar ini kenapa sih jaringanku? Aduh. Sebentar dulu. Ya, cep. Udah bagus ya. Oke, tapi kami boleh saya sedikit aja kasih. Enggak, bentar. Oh, belum. Jadi, Nandar, jangan kamu bilang itu batu. Ya, orang Israel tidak pernah menyembah batu. Tapi itu adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini adalah ya, lambang atau dari tipologi tentang ya, kerajaan surga. Bahwa kita tidak boleh sembarangan masuk ke dalam kerajaan surga tanpa membawa darah domba, yaitu darah Kristus. Makanya ketika Nadab dan Abihu masuk ke bait suci, ya, ke tabut perjanjian itu masuk ke dalam, ya, saya baca ayatnya ya, ayat 1 dan 2 ya, Imamat 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Nah, kenapa ketika mereka masuk ya ke ruangan tabut perjanjian itu mereka langsung mati, hangus terbakar? Nah, Yahweh Elohim berfirman, ya, firman Tuhan tertulis ayat 1 sampai 4 bahwa sesudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Ya, tabut perjanjian itu adalah tabut pendamaian ya, di mana beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu. Jadi itu adalah tempat kudus ya. Tabut perjanjian itu yang kamu bilang kotak batu itu bukan kotak batu, tapi itu adalah tempat kudus tabut perjanjian. Yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban makanan. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan melilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Jadi untuk masuk ke tabut perjanjian, ke mezbah kudus itu harus membawa yaitu darah domba dan memakai lenan kudus. Dan yang masuk pun ke situ nggak boleh sembarangan, harus imam besar. Nah, itu semua Nandar tipologi tentang Mesias
di mana supaya kita bisa masuk kerajaan surga ya. Kalau kamu masuk kerajaan surga tanpa ada kamu bawa, tanpa ada dalam dirimu tubuh dan darah Kristus, kau akan hangus di surga, Nandar. Itulah kenapa ya mesbah bait suci Allah itu semua tipologi tentang Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, Tuhan Yesus menyatakan tetelestai, sudah selesai. Langsung ya ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan dia mengalami kematian, bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Artinya ya, kita tidak perlu lagi mengorbankan darah domba di bait suci. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menggenapi semua apa yang tertulis di perjanjian lama. Makanya untuk bisa masuk surga harus kita mengenakan tubuh dan darah Kristus. Jadi darah domba itu adalah tipologi tentang darah Kristus, dan kain lenan kudus itu adalah tipologi tentang tubuh Kristus. Makanya Nandar, supaya kamu bisa masuk surga, kamu harus mengenakan tubuh dan darah Kristus. Tanpa itu kau akan hangus, Nandar. Makanya siapapun yang megang tabut perjanjian tanpa ya diberikan persetujuan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan mengenakan tubuh dan darah domba, dia akan mati, hangus, dia mati seketika itu saja. Kami karena ada di Manado itu ada sinagog ya. Saya yakin kalau ada rabi di Manado yang melihat ini pasti ketawa. Kenapa? Yang nama saya boleh jelaskan sedikit aja kami. Ini ntar dulu. Nah. Ini lagi jaringan saya nih. Kenapa lagi nih? Ini Nandar ini kayaknya kurang bagus ini. Oh, kok Nandar kurang bagus? Kamu naik ke room saya, jaringan saya di YouTube kurang bagus. Alasan. Oh, bagus di sini. Sebentar. Baik, boleh saya jelaskan? Enggak usah kamu jelasin. Gini loh, Nandar. Enggak, masalahnya gini. Kamu bilang, iya, Rabi Yahudi tertawa melihat saya. Sekarang Rabi Yahudi di mana dia mempersembahkan darah domba. Sabar. Tuhan Yesus telah semuanya. Dengar dulu, Nandar, dengar. Nandar. Sekarang bait suci ada enggak? Bait sucinya kan sudah enggak ada. Karena apa? Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat dan di atas Tuhan. Bentar dulu, Nandar. Aduh, si Mikana nggak mau gantian ini. Saya jelaskan sedikit apa enggak? Silakan. Memanglah si Nandar ini. Gini kami karena mezbah itu tidak ada seorang nabi pun yang masuk ke mezbah mau dibakar. Mezbah itu bukan bait Allah. Satu, mezbah ini tempat bakar menyan. Rupa ukurannya 70 cm. Bagaimana ada orang yang masuk ke dalam mezbah? Ya, ada mezbah ukupan, ada mezbah bakaran. Kalau mezbah bakaran, ngapain orang masuk mezbah bakaran mau dibakar? Kemudian yang namanya tabut perjanjian, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam tabut perjanjian mau ngapain? Kak Mikana nanti googling ya. Tabut perjanjian ini ukurannya 1 meter paling ini ya. Isinya ada mana, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran ada mana wasalwa. Sebentar. Di dalam tabut perjanjian ini isinya mana, tongkatnya Musa, kemudian loh Taurat di sini. Ini namanya tabut perjanjian. Makanya di dalam Islam itu al ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu barulah beramal. Yang namanya orang mati itu masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Yang memasuki ruang yang maha kudus hanya seorang imam. Imam pada saat itu adalah Nabi Harun. Nah, yang masuk, yang boleh berhak dan masuk ke situ ruang yang maha kudus hanya Imam Harun. Dalam Islam Nabi Harun. Nah, Kak Mikana perhatikan ini. Di dalam ruang yang maha kudus. Coba. Di dalam ruang yang maha kudus ternyata ada patung singa tua. Nandar, dengar dulu Nandar. Apa? Tadi kamu klaim ya, Harun mana yang kamu percayai dalam agamamu? Harun itu bukan nabi. Harun itu adalah imam besar. Memang betul bahwa nabi nggak boleh masuk ke bait suci. Bentar dulu,
Bentar, Jangan makanya kamu mengalihkan bilang. Kak Bikana. Enggak, bukan Kak mengalihkan. Bikana, sebentar. Bentar, makanya Kak kamu dengar Bikana, dulu. Tadi Dengar. salah penjelasannya. Isi tabut perjanjian itu adalah mana ya, terus tongkat Musa, kemudian adalah gulungan kitab suci yaitu hukum Taurat. Ya, kamu tahu nggak ini maknanya apa? Loh, yang justru tiga itu. ini. Loh, Tadi kenapa enggak, dengar. ada orang yang masuk ke dalam tabut perjanjian nggak muat? Bukan tabut perjanjian itu. Masuknya ke dalam yang dimana tabut perjanjian itu diletakkan. Waduh, Masuk. bukan maksudnya dia masuk ke dalam. Maksudnya Yang kan nggak di boleh tempat med suci itu. masuk ruang yang maha kudus. Iya, Ketika- itu namanya adalah bentar dulu Nandar. Bukan maksudnya dia masuk ke dalam kotak itu, Ini bukan. ada rekamannya. Iya, Ada tahu. Maksudnya rekamannya. masuk ke dalam tempat ya, tempat diletakkannya perjanjian baru, apa tabut Baik. perjanjian itu. Bentar dulu Nandar, jangan potong ya. Siap. Tabut perjanjian itu ya isinya ada 3, yaitu mana, tongkat Harun, dan gulungan kitab suci. Kamu nggak tahu maknanya ini apa? Saya Ya, nggak bertanya bahwa makna. bentar dulu. Kalian hanya Tapi klaim-klaim Anda tadi sepihak. salah menjelaskan. Katanya orang masuk Iya, ke nggak dalam usah. dalam Maksudnya- tabut. Mana bisa orang masuk dalam tabut, orang kotak Ya, kecil dalam 1 pemikiranmu, kamu pikir saya menjelaskan orang itu masuk ke dalam tabut itu, maksudnya ke tempat tabut yang diletakkan Udah, itu, oke lah, masuk ke baik, situ. biarkan. Karena bentar dulu, Baik, jangan kamu baik, potong oke. ya. Nah, Jadi, sekarang pertanyaan saya. bentar dulu Nandar, Ini kamu jangan orang, potong Nandar. Nandar, Yosua bersujud ke patung singa ini untuk apa? Saya tidak bisa membayangkan kalau di dalam karena Ka'bah patung ada singa patung itu singa. gambaran tentang Mesias, bahwa Tuhan sudahlah singa Berarti- dari Yehuda. Dan kemudian bentar terus dulu, Anda dengar dulu, baca jangan dipotong. Bentar dulu Keluaran Nandar. 20 ayat Nandar, ketiga, jangan ini sudah mulai membuat panik, patung ini sudah mulai bagimu. panik. Sudah mulai panik ini. panas. Karena apa? Kamu hanya klaim-klaim Anda di salah dalam menjelaskan, kalian kok ya. saya yang panas? Di dalam kitab kami ada Aduh. mana, ada salwa. Aduh. Kamu tahu nggak mana Kamu makna salah dari mana itu? menjelaskan. Mana Kok saya itu yang adalah bilang Tuhan Yesus panas? yang turun dari surga. Bikana. Dan gulungan kitab suci itu menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Tongkat Harun itu adalah tentang ya, Hampir 5 bahwa menit saya tadi mendengar tongkat Anda. Musa. Ini Hampir kamu nggak 5 mau menit. dengar. Sebentar, hampir 5 menit. Tadi Ngapain Kak kamu Bikana menjelaskan di sini? dan saya Kamu di dengar. udah turun, udah cukup ya. Makanya kamu tahu nggak jangan nangis. makna dari Sekarang, isi oke, satu tabut lagi, perjanjian satu lagi. itu? Tengah dulu. Jangan kamu Kenapa panik, Yosua Nanda. Jangan kamu panik. sujud? Kenapa Yesus sujud kepada patung singa? Bait Allah itu isinya adalah patung singa. Karena dia datang menjadi seorang hamba. Iya, Nah, karena dia mendatang Yesus sujud kepada patung singa, kerubim. Sekarang saya tidak bisa membayangkan. Bentar dulu, di mana ayatnya? Andai, Kak. Enggak, tunggu. Saya mau menjelaskan tentang makna yang kamu jangan alihkan ya. Kamu Jangan tadi kan panik. kutip di dalam kitabmu ada Dulu. mana, ada Saya salwa. ulangi Kamu lagi. tahu nggak? Bentar dulu ya. Saya ulangi Ini kayaknya pertanyaan si saya. Nandar ini mau kabur. Karena apa? Loh, kok Makna aku dari yang mau isi tabut kabur? perjanjian Dari baru itu. tadi aku Karena apa? diam, Itu kok semua kabur? maknanya tentang Tuhan Yesus. Baik, Di gimana? mana? Bentar dulu. Jangan kamu potong. Jangan kamu panik. potong? Jangan kau Apaan panik. yang dipotong? Kamu di sini bawa Loh. tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu apa? Itu tentang tubuh Tuhan Yesus. Itu adalah surga, tubuh Tuhan di mana kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus membawa darah Yang domba benar. dan juga Yang mengenakan benar. tubuh Tuhan Yesus Kami Kristus. Yang benar yang tubuh Yesus itu kerubim atau tabut? Ini si Nandar ini, aduh Nandar. Oh. Kamu dengar dulu ya. Tabut perjanjian baru isinya apa tadi ya? Bukan perjanjian Yaitu baru. Nggak ada Ya, tabut- istilah tabut perjanjian baru, nggak ada. maksudnya tabut perjanjian. saja. Iya. Makanya kamu Nah, dengar salah, jadinya kan? ini. Ya dengar dulu. Kamu tadi hanya ngutip-ngutip ya. Mana salwa? Kau tahu nggak artinya makna dari Saya mana nggak itu? membahas makna Makna dari salwa. mana itu adalah Tuhan Yesus yang turun dari surga. Ngapain kamu kutip-kutip tentang ada mana? Yesus turun dari Aduh. surga. Yesus itu keluar dari rahim seorang wanita. Mana ada dia dari sorga? Ya, jadi makna dari isi tabut perjanjian yaitu mana ya, gulungan kitab suci dan tongkat Harun itu semua tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah mana yang turun dari surga, roti yang turun dari surga, dan gulungan kitab suci itu semua menjelaskan tentang Tuhan Yesus ya, dan tongkat Musa itu karena Tuhan Yesuslah yang mengutus Musa untuk membawaskan orang Israel dari tanah Mesir menuju
Yahweh, coba kami baca. Itu bukan, nggak bisa secara harafiah di situ. Ya, ini websitenya Katolik loh. Anda mau menyalahkan website Katolik? Iya, itu terus kita juga begitu. Ia mengendarai kerub, bukan berarti Tuhan Yesus itu betul-betul mengendarai kerub. Tapi itu makna dari Tuhan Yesus bahwa dia adalah singa dari Yehuda. Sabar. Kerubim ini dikasih juga tahu. biasanya menjadi kendaraan Yahweh dan juga tahta Yahweh. Kemudian kerubim udah itu, cukup Dolendar, kamu dikasih tahu ya. Kabur. Loh, oke kita baca semua. Oke, biarkan kesempatan saya baca semua. Muka manusia dan iya, muka semua singa. Iya betul. Sekarang semua gini, tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus memang datang mengambil rupa seorang hamba, yaitu menjadi manusia gitu. Saya tidak pernah bisa membayangkan ada ulama Syiah yang beberapa bulan yang lalu sudah meninggal dunia, alhamdulillah, mengatakan di Ka'bah ada lukisan Yesus. Tadi kakak enggak benar dulu, kamu bilang di Ka'bah itu ada gambar Yesus. Izinkan untuk berbicara beberapa menit saja. Enggak, Nandar, kamu bilang, bentar dulu Nandar, Islam. Nandar, kamu bilang di Ka'bah ada gambar Yesus. Jadi kalian yang menyembah batu dan patung singa itu adalah Yesus. Itu gambaran tentang Mesias, bahwa Mesias itu singa dari Yehuda. Bukan berarti itu harus menyembah batu. Kenapa Yesus sujud ke arah patung singa coba? Karena dia datang menggenapi semua nubuatan itu. Karena dia datang sebagai Mesias. Bentar dulu Nandar, kamu bilang ya di Ka'bahmu ada gambar Yesus. Jadi kalian menyembah gambar Yesus di sana. Siapa yang bilang itu? Nah, tadi kamu yang katakan yang bilang seperti itu adalah ulama Syiah yang tahun lalu. Tadi kamu bilang alhamdulillah pula, kamu bilang gitu. Terus itu benar apa enggak? Itu hoax. Bapak Jokowi, Bapak SBY sudah masuk kepada Ka'bah. Tinggal cari di YouTube. Ya, isi Ka'bah kosong. Terus tadi kamu bilang alhamdulillah itu tadi. Ulama Syiah yang beberapa bulan yang lalu sudah meninggal, bukan saya. Makanya saya tidak pernah membayangkan kalau di dalam isi Ka'bah itu ada patung singa sebagaimana bait Allahnya orang Kristen. Patung singa itu gambaran tentang Mesias, bahwa Tuhan Yesus itu singa dari Yehuda. Loh, karena itu semua gambaran tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu singa dari Yehuda. Orang Israel tidak pernah menyembah batu, ya. Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan di Mama 26 ayat 1 tidak boleh menyembah batu, patung dan ini nyatanya Yosua menyembah batu. Tidak ada Tuhan Yesus menyembah batu di situ. Gak usah cover, enggak ada Yosua. Itu bukan batu, itu tabut perjanjian, bukan batu. Yosua 7 nomor 6 itu bukan batu. Itu bukan batu, itu tabut perjanjian. Itu tabut perjanjian. Itu bukan batu. Tabut perjanjian itu di bawahnya itu batu. Tabut perjanjian, ya. Iya, batu. Itu tabut perjanjian, nggak ada batu di situ. Loh, ya kamu nggak usah framing. Nggak ada batu di situ. Itu hanya. Nggak percaya. Aduh, itu tabut perjanjian itu tentang gambaran Mesias, tentang Tuhan Yesus, ya. Kamu nggak usah framing kau. Ternyata. Udah cukup. Nah, kamu nggak pernah Israel menyembah batu. Orang Tuhan Yesus yang mengajarkan di Imamat 26 ayat 1 tidak boleh membuat patung lalu sujud menyembah ke arah batu dan patung itu. Itu bukan batu, itu tabut perjanjian. Ada di sini, ini mezbah ini ada sesajen. Ya itu darah domba lah yang ditaruh di situ. Darah domba itu tentang darah Mesias. Udahlah, udah saya cukup ya Nandar ya. Kotak batu. Bentuk ada di situ batu. Udah cukup. Kamu framing, kamu Nandar. Orang Israel tidak pernah menyembah batu. Itu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu tentang tipologi Mesias.